Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk mempertanggungjawabkan perkuliahan pendidikan multikultural yang saya izin untuk pulang lebih dahulu dengan konsekuensi pertanyaan yang akan saya jawab untuk memenuhi jam kuliah yang dikurangi tersebut. Baik pertanyaan yang sudah ada, ya. Pertama ini tentang apa itu psikologi atau aliran humanisme atau humanistik ya. Baik, dalam psikologi pun juga ada aliran-alirannya yang seperti mazhab juga. Sekaligus ini nanti dikaitkan dengan pertanyaan Rasulullah SAW mengajarkan cara menjadi pribadi yang humanis ya. Maka kalau belum paham tentang aliran psikologi, ya sulit untuk menilai mana perilaku Rasul atau cara dakwah Rasul dalam mengajar misalnya yang termasuk dari atau dapat dikatakan itu mencerminkan humanisme ya atau humanis Rasul. Secara ringkas ya karena waktu dan sebenarnya mata kuliah tersendiri ya, psikologi, aliran psikologi kalau kita kuliah psikologi. Aliran pertama itu aliran ringkas behavioristik yang intinya dia berpandangan bahwa manusia itu melakukan sesuatu itu atas dorongan motivasi dari luar ya. Motivasi dari luar itu semacam stimulus ya. Di dalam risetnya itu ahli behavioristik menjadikan anjing sebagai sampel ya dalam percobaannya, di mana perilaku manusia itu yang nampak itu dapat diukur, dapat dikendalikan dari luar gitu. Jadi manusia itu misalnya supaya berhasil dalam belajar itu perlu dikasih iming-iming hadiah gitu. Stimulus rangsangan itu. Menurut teori ini ya. Jika kemudian anjing itu eksperimennya ketika lapar dikurung dia, menjulur-julurkan lidahnya. Kemudian anjing tersebut mengeluarkan liur tentunya, yang apabila anjing itu ingin memakannya tapi diikat ya, keluarlah liurnya. Dari situ ditarik kesimpulannya bahwa manusia itu perlu dimotivasi. Dia melakukan sesuatu, ada hal yang ingin diraih gitu. Prestasi, pengen mendapat hadiah tertentu, atau nanti kalau bicara motivasi mungkin tidak selalu berupa barang ya, bisa jadi berupa ujian gitu ya. Kemudian kalau Islam, nah ini agama kita kan motivasi amal gitu, pahala gitu, jariah, jaza, balasan nanti. Nah itu anunya, teori yang behaviorisme. Kemudian teori yang psikoanalisis, ini orang itu
perilaku ya, itu atas dia itu alam bawah sadar ya, tidak bisa mengontrol dan banyak dianggapnya negatif gitu. Mereka memiliki struktur mental, ada id, itu energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata, id, super ego, dan ego. Ini juga kemudian menimbulkan masalah. Super ego adalah hasil kaidah moral ya, nilai-nilai sosial yang untuk mempertimbangkan dari lingkungannya. Kemudian ego ini dianggap pengawas realitas. Contohnya, teori psikoanalisa ini, Sigmund Freud menyatakan Anda adalah seorang bendahara yang diserai mengelola uang sebesar 1 miliar misalnya. It mengatakan pada Anda, pakai saja uang itu sebagian, toh tak ada yang tahu. Nah ini. Sedangkan ego berkata, berarti itu dorongan, kalau dalam Islam itu nafsu yang amarah bisu gitu, menyuruh buruk. Sedangkan ego berkata, cek dulu, jangan-jangan nanti itu ada yang tahu gitu, ada memberikan pertimbangan-pertimbangan. Baik buruk atau ini dosa atau tidak, ada pertimbangan begitu. Kemudian yang terakhir super ego, eksekusi dia. Kalau bagus dia pribadinya akan mencegah atau memutuskan tidak melakukan karena itu kesalahan, jangan dilakukan. Seperti itu ya. Jadi awal-awal bahkan secara ada yang menjelaskan bahwa kekeliruannya itu mendasarkan seluruh perbuatan itu atas dorongan-dorongan yang negatif tadi, amarah busuk semua. Misalnya seseorang yang ingin berprestasi kan dalam belajar, dorongannya supaya sukses dalam belajar. Tetapi di balik itu dorongan negatifnya yang kalau sudah sukses belajar, dia ingin memenuhi syahwatnya. Orang pinter kan nanti kalau yang sekuler ya untuk cari dunia. Atau dia mau bekerja itu supaya nanti bisa memenuhi ya kebutuhan seksualnya. Karena dengan apabila ingin mendapatkan kebutuhan seksual dia harus menikah. Menikah membutuhkan uang, maka dia kemudian harus mau bekerja. Jadi semangat bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan itu. Apa enggak sekuler, apa namanya, rusak itu keyakinan. Ini psikoanalisa ya atau psikoanalisis. Dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang itu id-nya itu negatif. Gitu. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan nafsu amarah bisu, nafsu lawamah dan nafsu mutmainah, ya ada yang mendekati itu. Terutama yang id tadi. Oleh karenanya, kalau superego dikaitkan dengan lawamah menyesal, gitu, ya menyesal. Yang superego id-nya amarah bisu, kemudian mutmainah kalau mau dikaitkan dengan id, superego, egonya memutuskan. Ya kalau dia memilih kebenaran, akhirnya tenang gitu. Egonya kan jangan melakukan kejahatan penggelapan uang itu gitu. Maka akhirnya mutmainah kalau kita mau kaitkan begitu. Tadi behavioristik, sekarang selesai psikoanalisis atau psikoanalisa yang itu juga ditolak ya, dikritik ya. Yang pertama tadi kan manusia selalunya motivasinya materi gitu. Perilaku manusia itu selalu hitung-hitungan gitu. Dia mau melakukan sesuatu kalau ada bayaran, kalau ada iming-iming imbalan begitu. Yang psikoanalisis memandang kepribadian manusia atau orang itu tadi selalu dipengaruhi oleh id-nya tadi. Sehingga tidak ada sama sekali dari dua ini yang mendasari perilaku, perbuatan, apa yang dilakukan itu atas dasar motivasi agama. Bahwa orang bekerja itu atas dasar kewajiban, ibadah dalam
dalam konteks ibadah umum, ibadah ghairu mahdhah, nggak ada begitu. Yang ada sekedar bekerja saja begitu. Malah kecenderungannya hanya urusan dunia. Adapun aliran psikologi yang humanistik, ya, humanistik itu lahir tersebab mengkritik teori yang behaviorisme dan mengkritik teori psikoanalisis tadi itu. Kedua aliran itu tentu saja merendahkan martabat manusia. Tidak ada nilai spiritual poinnya, tidak ada nilai kemanusiaan. Karena menurut humanistik yang sesuai dengan namanya kemanusiaan, ini menghargai gitu, lebih mendekati kepada agama. Walaupun tidak lengkap ya, tapi ini lebih memasukkan nilai-nilai agama. Sebagai tokohnya Abraham Maslow kemudian mengkritik tokoh psikoanalisis Sigmund Freud yang mengatakan bahwa Freud hanya meneliti mengapa setengah jiwa itu sakit, bukannya meneliti mengapa setengah jiwa yang lainnya bisa tetap sehat. Nah, Freud itu selalu negatif tadi itu. Semuanya jadi jelek. Maka dikritik. Humanistik menekankan pada kehendak bebas. Ya, manusia itu ternyata menurut teori humanistik itu bebas, dia punya pikiran positif, ya. Bahkan dia punya potensi untuk berkembang. Sebenarnya kalau kita bawa pada konteks ajaran agama kita, Islam, jelaslah falhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu kemudian diberikan apa? Pilihan untuk mengembangkan potensi fujurnya atau potensi takwanya. Ini. Sehingga kemudian teori psikologi humanistik ini banyak diterima, memanusiakan manusia, lebih menghargai ya kemanusiaan itu, dan manusia ternyata dalam teori ini memiliki pilihan yang kemudian secara bertanggung jawab manusia itu mempertanggungjawabkan atas pilihannya tersebut. Yang ini ya tentu kedewasaan penghargaan terhadap manusia itu lebih daripada teori sebelumnya kan begitu, sekuler ya, menganggap manusia itu selalu buruk. Bahkan tujuan hidupnya sudah mulai mendekati spiritual dia. Humanis ini, hidup ini harus mencari makna, bukan hanya sekedar hidup ya, tapi ada upaya untuk mencari makna. Ya, walaupun nanti perspektifnya masih kemanusiaan semata begitu. Coba dipahami bahwa ini orang meneliti orang manusia tapi tidak merujuk kepada petunjuk pencipta manusia. 3 teori ini begitu. Maka kalau dicocok-cocokkan ya ada yang kemudian pas tapi tidak komprehensif. Iyalah manusia dimotivasi kan, jazaohum min jinsil amal. Orang behavioristik dengan teori Islam tadi ya iya orang akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Innamal a'malu binniyat. Ya ini ada sisi-sisi yang bisa kita tarik dalam konsep atau pandangan Islam ya, prinsip-prinsip dalam Islam. Tapi yang lainnya banyak yang keliru gitu. Ya, untuk behavioristik juga untuk psikoanalisis kan parah, manusianya negatif semua. Ya melakukan pemenuhan syahwat itu ibadah, bekerja itu ibadah. Mereka semuanya hanya untuk itu, negatif semua. Sehingga kemudian tidak memanusiakan manusia itu. Tidak bisa memahami manusia yang sesungguhnya begitu. Jadi banyak teori psikologi itu ilmu jiwa tanpa jiwa, memahami manusia tapi tidak pada sumbernya, hanya kebenaran saja kemudian hasil risetnya itu cocok dengan ajaran agama sebagian saja, tapi worldview cara pandangnya tetap sekuler, bukan berdasarkan cara pandang Islam.
Maka kemudian pertanyaannya, kalau sudah dipahami ya, ini tentang bagaimana Rasulullah contohnya humanis baik sekali ya. Misalnya ini seorang pakar ya, beliau ini Dr. Ahmad Karzon ini sebagai pakar dari pakar humanisme dan psikologi Islam Universitas Ummul Qura Makkah Al Mukarramah. Jadi beliau ini setelah saya baca ini sampai selesai, isinya juga apa yang dimaksud dari humanisme tadi banyak yang berkesesuaian dengan ini konsep jiwa dalam Islam. Orang Barat itu ya hikmah dolatul mukmin. Jadi hikmah itu milik orang Islam yang hilang. Apabila kita menemukan ilmu pada orang-orang walaupun dia non muslim, itu hakikatnya pada pemahaman yang mendalam itu dalam Islam itu ada, cuman orang Islam sendiri belum menemukan. Orang Barat sudah duluan meneliti. Oh, itu dalam Islam konsep ini gitu tadi seperti contoh-contoh tadi. Orang mau beramal kalau ada stimulus apa tadi? Pahalanya begini, Lailatul Qadar sekian. Pahala dilipat gandakan sedekah jadi 700. Dari 1 jadi 700 seperti itu. Nih, jadi kalau ditanyakan itu Rasulullah kemudian humanis, ya pasti lebih dari itu. Rasulullah manusia paling sempurna, seluruh cara Rasul berdakwah mengajar humanis sekali. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah membiarkan Arab Badui yang kencing di masjid, kemudian Rasulullah biarkan dulu sampai selesai kencingnya, padahal itu di dalam masjid. Itu menunjukkan Rasul sangat humanis. Namanya juga Arab Badui, namanya juga orang awam gitu, jahil, tidak tahu. Kalau langsung ditegur kencingnya belum selesai, apa yang terjadi? Kencing itu akan tersebar kemana-mana. Maka Rasulullah pun tidak memarahinya sampai selesai. Walaupun sahabat-sahabat itu kemudian ingin memukulnya ya, Abu Bakar, Umar itu nggak terima gitu perlakuan ini. Rasulullah tidak. Rasulullah biarkan dulu selesai baru nanti diberi nasihat. Sebab dia pasti orang Arab Badui ini tidak tahu. Ini menunjukkan lebih mendalam lagi daripada humanisme. Manusia itu di dalam Islam dihukumi kalau dia sudah paham gitu loh. Orang yang awam, orang yang bodoh, orang jahil itu bisa tidak dihukum atau batal tersebab kebodohannya. Sebagaimana sebelum masa fatrah itu Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, selesai tugasnya. Nabi Muhammad belum diutus. Masa kekosongan itu orang-orang berbuat dosa itu dimaklumi karena tidak ada nabi. Nah, Rasulullah ini sudah mencontohkan ya. Dan banyak sekali orang-orang yang menzolimi Rasul kemudian dimaafkan, kemudian pada akhirnya mau menerima dakwah atau masuk kepada agama Islam. Video-video yang untuk kejadian tadi ya saya ceritakan. Kalau mau dicari video ceramah sirah berarti ya, atau video-video tentang bagaimana Rasulullah memaafkan, bagaimana Rasulullah strategi berdakwah itu yang humanis tadi, yang menghormati, yang memanusiakan manusia, yang tidak memaksa la ikraha fiddin juga. Rasulullah itu menegakkan Islamnya, menegakkan ajaran Islam tidak dengan pedang ya. Pedang itu untuk mempertahankan diri. Berikutnya pertanyaan, kesetaraan berlaku untuk anak yang belum cukup umurnya untuk dicampurkan pada anak yang bukan seusianya, dan apakah itu termasuk setara dan adil? Ya. Misalnya ini kalau dicontohkan pelajaran apa? Kalau pelajaran tahfiz, tajwid, sering kita lihat itu bukan usia, tetapi kalau memungkinkan ya, memang didekatkan usianya supaya dia lebih nyaman. Tapi kalau tidak memungkinkan karena suatu dan hal keterbatasan guru ya, tidak mengapa berdasarkan pendekatan kemampuan. Ya, kita memang sulit sekali anak-anak yang SD sebelum sekolah di SMP ICA misalnya, di STCA ICA ini
dari SD biasa, bukan IT, atau bukan sekolah tahfiz, IT tapi pelajaran tahfiznya tidak banyak, itu kan masalah dari tahsin ya, dari tajwidnya bermasalah, apalagi tahfiznya. Nah, dalam konteks ini didasarkan pada kemampuan. Penggolongannya berdasarkan kemampuan. Sebab santrinya terbatas. Kalau dikatakan kesetaraan ya kesetaraan kompetensi ilmu Qur'annya ya yang bisa disamakan. Yang setara sama-sama baru belajar tahsin 1 misalnya. Kemudian kalau ditanya adil atau tidak, ya ini tergantung sudut pandangnya ya. Santri-santri itu ketika mondok itu ketika sekolah kan tujuannya diberi pelayanan pembelajaran atau diberi ilmu yang fardu ain dulu baru fardu kifayah, kemudian SMP atau pindahan tidak dari kelas 1 SD tapi kemampuannya masih sama begitu dengan yang kelas 1 SD. Dalam hal itu ya tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi kalau memungkinkan misalnya ada santri 20 usia kelas 1 SD misalnya 8, itu bisa dibuat halakoh sendirilah ya untuk menghindari kalau santri itu kemudian yang kecil dinakalin atau dijahilin sama santri yang besar sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau cuman misalnya kelas SMP-nya 3, kelas SD-nya 2 masih memungkinkan, di bawah 8 atau 10 maksimal halakoh tahfiz itu secara teori masih bisa kondusif. Lebih dari itu biasanya pengawasannya sulit. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika berada di lingkungan yang berbeda pendapat dan selalu merasa benar dengan apa yang sudah ia pegang? Jika untuk berdakwah diri belum mampu dan kalau diam saja rasanya tidak enak. Ya Anda, siapa ini yang bertanya? Ana Selfie. Mbak Ana Selfie ya kaidah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaron itu semampu kita kalau mampu dengan tangan. Artinya kita punya kuasa di situ. Kalau tidak mampu ya hanya dengan nasihat dengan lisan. Nggak mampu lagi ya hanya dengan hati. Di situ dibilang kalau diam aja ya itulah wadzalika adaful iman, kata Rasul, selemah-lemahnya iman. Karena tidak bisa melakukan yang lain berarti kondisimu memang lemah imannya dan keadaan itu ya harus disabari gitu. Enak nggak enak namanya ujian begitu. Ujian hidup di lingkungan yang beda pendapat, orang yang ngotot merasa benar. Ini kalau mau diusuk telaah mendalam, orang itu yang ngotot-ngotot itu karena biasanya jahil ya, secara umum itu jahil dia. Masa sama orang jahil ya Imam Syafi'i bilang berdebat dengan orang pintar, cerdas, beliau menang. Berdebat dengan orang jahil, beliau kalah, artinya beliau diamkan gitu. Ya Anda kalau sudah berdakwah ya sudah, doakan saja. Jangan berharap lebih, nanti kecewa. Udah sampaikan saja dakwah selesai. Dan menjadi contoh kalau dakwah ada satu tangan nggak punya kuasa, lisan nggak bisa bicara, dakwah bilhal menjadi apa? Uswatun hasanah, menjadi qudwah. Nabiullah Rasulullah apabila berdakwah itu kemudian banyak yang masuk Islam lebih banyak melihat akhlak Rasul ya, perilaku
keseharian Rasul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi perbedaan pola asuh seorang santri antara lembaga pendidikan dengan orang tua, sekaligus lingkungan di rumah? Sering kami menemukan ketika di pondok dengan segala aturan sesuai syariat, namun ketika di rumah saat libur orang tua tidak mengarahkan hal yang sama. Konkretnya pakaian. Di rumah buka aurat yang ahwat, yang santriwati, atau contoh-contoh pembiaran yang lain, adab-adab yang lain. Oh, coba siapa ini? Mbak Fatimah berpikir dulu bahwa dia dipondokkan itu kan karena tren, bisa karena orang tuanya nggak bisa mendidik, atau bisa mendidik waktunya nggak ada, ya. Walhasil dipondokkan ini tentu saja penerapan syariat Islam di pondok ideal karena memang disetting bebas dari interaksi luar, disetting supaya kegiatan belajar, kegiatan bermain, kegiatan yang ada itu mendukung pelaksanaan penerapan syariat amaliyah yaumiyah sehari-hari di lingkungan pondok. Jadi di setting memang ya lingkungannya, ya jadwal-jadwalnya semuanya untuk penerapan pengamalan ajaran agama yang pastinya ini semua kita juga nanti kalau sudah punya anak ini paham. Di rumah tidak seperti di pondok, pasti ada hal-hal yang sulit, misalnya tahajud berjamaah atau duha, ya, tilawah murojaah ziyadah yang sifatnya terjadwal susah, taklim rutin susah. Sampai pada akhirnya amaliyah-amaliyah di pondok itu pas dia libur ya tidak dikerjakan lagi. Nah di pondok bagaimana bisa dikerjakan? Karena lingkungannya mendukung, karena tata tertibnya seperti itu, peraturan seperti itu, contohnya ada, kalau melanggar ada hukumannya, ada reward, ada punishment. Punishment artinya apa? Perangkat untuk itu sudah lengkap. Nah kalau di rumah ini memang orang tua ya tidak berpikir itu karena libur, udah urusan pondok saja, apalagi jilbab misalnya, kalau keyakinannya tidak wajib atau memakluminya permakluman terhadap kesalahan atau perbuatan anaknya sendiri, ini tidak tegas, kasihan lah kalau begini macam-macam, toleran yang keliru gitu, ya kebablasan akhirnya anak itu tidak lagi menerapkan amaliyah atau ajaran Islam yang sempurna di rumah. Ya nasihatnya adalah sarannya kalau memungkinkan sejak awal sudah ada perjanjian bahwa yang halal di pondok halal pula di rumah, yang haram di pondok maknanya peraturan bersesuaian syariat Islam haram pula di rumah. Buat perjanjian itu. Kalau libur ditugaskan diberi buku penghubung untuk melihat aktivitas santri ketika libur, kontrol gitu. Itu tugas pengasuh, guru di sekolah sedang libur, maka tugas menjadi guru keluarga, orang tua. Ya sering disampaikan madrasatul ula, ibu itu sekolahannya wa mudiruha abuha, dan mudirnya itu, kepala sekolahnya itu bapaknya. Nah kita lihat ini bapaknya bagaimana. Seorang guru punya konsep ideal, tapi juga harus melihat, alhamdulillah anaknya ini dipondokkan, orang tuanya nggak sholat, ibunya nggak menutup aurat, tapi anaknya dipondokkan, berarti sudah mending daripada tidak dipondokkan, sama sekali tidak ada harapan anaknya bisa lebih baik dari orang tuanya.
Kalau guru memahami, pengasuh memahami dalam konteks itu, berarti ya kita fokus kepada anaknya dulu. Walaupun nanti ketika di rumah ada masalah tadi, tetapi kan liburnya tidak lama-lama sekali gitu kan. Namanya bertahap gitu. Nah, besar harapan kita yang mondok ini nanti ketika jadi ayah, jadi ibu, dia tidak seperti orang tuanya, membiarkan penerapan syariat longgar atau tidak diterapkan syariatnya. Seperti itu ya. Lihat-lihat. Atau bisa jadi Allah menguji ini ya. Ada juga orang, karena dunia ini dibolak-balik oleh Allah sesuai yang menunjukkan Allah Maha Kuasa. Bapaknya seorang ustadz, pendakwah, anaknya tidak mau. Mondok apalagi, anaknya error lah, nakal gitu. Bapaknya, ya ada kasus-kasus yang berobat di sini. Bapaknya nggak pernah mau sholat, anaknya mau mondok. Ibunya nggak menutup aurat, ya anaknya mau mondok. Dibolak-balikkannya itu. Kalau memang Allah menguji orang tua itu dengan ujian anaknya yang tidak mau menutup aurat, sudah dinasehati, diingatkan terus-menerus tetap, berarti memang itu menunjukkan guru itu bukan siapa-siapa, harus bersandar. Orang tua juga bukan siapa-siapa, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang membolak-balikkan hati, yang kuasa memberikan al-hadi, petunjuk hidayah, ya, rosyid, bimbingan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, mintalah itu kepada Allah, harapannya anak-anaknya itu bisa selaras dengan apa yang sudah dikerjakan di pondok dan terus dilaksanakan ketika libur di rumah. Bila orang tua tidak memahami tugas di rumah ketika libur, ya sebelum libur bisa dipanggil orang tuanya, dikumpulkan, dijelaskan libur itu apa yang harus dikerjakan, atau diumumkan melalui WA, surat, tugasnya di rumah begini, diberikan buku kontrol untuk amaliyah yaumiyah. Baik, itu jawabannya. Pertanyaannya habis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.